Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita memasuki kehadiran Tuhan, kita angkat pujian saat pagi hari. Sukacita, joy, 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 yeay. Nah, tadi kan kita sudah menaikkan ucapan syukur kita saat pagi hari. Kita masih bisa beribadah walaupun kita melalui ibadah dan online. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, kakak PB mau ngajak adik-adik lagi untuk kita menaikkan pujian, mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dengarkan baik-baik ya dasatitanya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan dasatita. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kakak Boybe mengundang adik-adik karena lagunya ini lagu baru sembari kita belajar dengan lagu Stop Jangan Berbohong. Sambil pakai gerakan ya adik-adik, kita belajar sama-sama ya. Mari
lagi. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menaikkan pujian, judulnya Stop Berkata Bohong. Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya jangan berbohong, karena perbuatan berbohong itu adalah dosa. Kakak Poibe mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian dengan judul Dosa. Kita belajar lagu baru lagi ya adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau menyanyikan lagu Siapkan Hatiku Tuhan, agar firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu kita dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tadi. kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa.
Ya Bapa yang bertata di kerajaan sorga, segala puji hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini, walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk kesehatan yang Tuhan kasih, hingga kami boleh bangun Bapa dan tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, bernyanyi, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan. Sebentar juga Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati juga kami yang mendengarkan agar apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga banyak dosa Tuhan, kiranya ampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagimu Tuhan, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya nih hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Iya, Kakak Dina berharap semoga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah selalu sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, sebelum Kakak Dina memulai membacakan firman Tuhan untuk minggu ini, Kakak Dina mau mengingatkan kembali firman kita yang minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Melan. Ceritanya tentang dosa. Dosanya yaitu jangan mencuri. Nah, minggu ini Kakak Dina juga mau cerita tentang dosa adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhannya? Oke, sekarang gunakan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya dilipat dan duduk yang manis. Oke, sudah siap? Sekarang Kakak Dina bacakan firman Tuhannya yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 20 ayat 16. Kakak Dina dulu baca ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita ulangi sama-sama yuk. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, adik-adik ada yang tahu artinya dusta tidak? Kakak Dina kasih ini ya. Arti dusta adalah ini dia. Siapa yang sudah bisa baca? Oke, kita baca sama-sama yuk. Bohong. Benar sekali. Arti dusta adalah bohong. Jadi firman Tuhan minggu ini yaitu ceritanya tentang jangan berbohong. Siapa adik-adik yang pernah berbohong di rumah? Ya, jangan lagi ya. Bohong itu dosa. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah berbuat dosa yaitu berbohong, adik-adik harus meminta maaf kepada Tuhan supaya Tuhan memaafkan, dan minta juga sama Tuhan Yesus supaya kita diajarkan untuk tidak berbohong lagi. Nah, Kakak Dina punya cerita nih. Contoh hal tentang berbohong. Dengarkan baik-baik ya. Nah, di sebuah kebun binatang tinggallah 2 ekor binatang. Ada si jerapah dan si kuda di dalam kandang yang sama. Nah, ini udah siang-siang nih adik-adik. Udah waktunya makan siang. Mereka kelaparan menunggu makanan yang diberikan oleh petugas kebun binatang. Nah, si jerapah karena kelaparan dia pergi minum untuk mengisi perutnya dengan air minum supaya tidak terlalu lapar adik-adik. Sedangkan si kuda menunggunya di tempat makanan. Nah, tibalah orang yang membawa makanan, yaitu petugas kebun binatang. Nah, si kuda merasa senang karena dia sudah lapar. Akhirnya makanan pun tiba. Aduh, kenyang. Akhirnya aku kenyang. Aku lupa. Makanannya sudah aku habiskan semua. Gimana dong? Lalu jerapah gimana ya? Aku sudah menghabiskan semua makanan untuk aku dan jerapah. Si jerapah datang adik-adik. Hai kuda, kamu sedang apa? Aku
sedang menunggu makanan jerapah. Oh, memang makanannya belum datang ya? Belum jerapah. Ya udah deh, aku ke sana dulu. Nah, si kuda berbohong adik-adik. Tiba-tiba, aduh, sakit perut. Aduh. Kuda, kamu kenapa? Aku sakit perut, jerapah. Pasti karena lapar ya? Bukan. Tapi tadi makanannya sudah datang. Tapi aku habiskan semua. Jadi aku sakit perut deh. Apa? Kuda, kamu jahat sekali. Nah, adik-adik, si kuda telah berbohong kepada temannya yaitu si jerapah. Mengatakan bahwa makanannya belum datang. Padahal makanannya sudah datang dan dihabiskan oleh si kuda. Karena kuda berbohong, akhirnya dia mendapatkan hukuman. Yaitu dia merasakan sakit perut. Nah, adik-adik, masih ada yang mau berbohong lagi? Seperti kuda loh. Nanti kalau berbohong mendapatkan hukuman. Nah, cerita yang kedua. Kak Dina punya cerita lagi nih yang kedua. Adik-adik pasti udah pernah nonton film Ipin dan Upin dong. Nah, cerita Ipin Upinnya tentang penggembala yang menggembalakan biri-biri. Nah, penggembala biri-biri siapa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, Tuan Jarjit. Nah, Kak Dina ceritakan kembali ya. Tuan Jarjit yaitu seorang penggembala membawakan 3 ekor biri-birinya ke ladang. Nah, di sana Tuan Gembala merasa bosan karena tugasnya selalu menjaga biri-biri. Lalu dia berbuat dosa adik-adik, berbuat yang salah, yaitu dia berbohong. Dengan cara bagaimana adik-adik? Dia teriak, "Tolong, tolong, ada serigala di sini. Tolong, tolong, selamatkan biri-biri." Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Tuan Jarjit, si gembala biri-biri. Nah, karena si Tuan Jarjit berteriak minta tolong, orang-orang yang ada di sana yaitu petani-petani, siapa petani-petaninya? Yaitu Ipin dan Upin datang karena mendengar suara teriakan minta tolong. Dia datang untuk menyelamatkan si Tuan Jarjit dan si biri-biri dari serigala. Nah, karena mereka datang, ternyata Tuan Jarjit berbohong. Akhirnya si Tuan Ipin dan Upin tidak mau lagi menolong karena Tuan Jarjit sudah berbohong. Nah, teriakannya lagi, "Tolong, tolong, selamatkan biri-biri." Nah, salah. Tuan petani Ipin dan Upin akhirnya datang karena dia mendengar teriakan minta tolong dari Tuan Gembala Jarjit. Nah, karena dia mendengar teriakan minta tolong, dia lihat ternyata biri-birinya baik-baik aja. Oh, Tuan Gembala Jarjit berbohong. Ah, kesel aku, kata si Tuan Ipin dan Upin. Mereka pun pergi. Kedua kalinya, Tuan Gembala Jarjit teriak lagi, "Tolong, tolong." Nah, si Tuan petani Ipin dan Upin datang lagi adik-adik untuk menolong si biri-biri. Setelah dilihat, ternyata biri-birinya baik-baik aja. Ternyata Tuan Gembala Jarjit telah berbohong lagi. Nah, Tuan petani Ipin dan Upin pun kesal, marah. "Ah, aku nggak mau percaya lagi sama Tuan Jarjit." Lalu mereka pun pergi. Nah, lalu tibalah si serigala menerkam, memakan biri-biri si Tuan Gembala Jarjit. Semua biri-birinya habis adik-adik, dimakan oleh benar sekali, si serigala. Nah, lalu si Tuan Jarjit teriak minta tolong, "Tolong, tolong, selamatkan biri-biri." Nah, karena dia teriak begitu, petani Ipin dan Upin tidak mau lagi adik-adik percaya, tidak mau lagi datang untuk menyelamatkannya, karena Tuan Jarjit sudah pernah
bohong dan dia tidak mau percaya lagi dengan Tuan Gembala Jarjit. Nah, adik-adik, dari cerita Kakak Dina yang kedua, yaitu cerita Ipin dan Upin ini, yaitu bercerita tentang orang yang suka berbohong tidak mempunyai teman atau tidak akan dipercaya oleh orang lain lagi, adik-adik. Nggak ada yang mau percaya lagi sama adik-adik kalau adik-adik sudah pernah berbohong. Nah, dari cerita yang pertama dan yang kedua, adik-adik masih mau berbohong lagi? Kakak Dina nggak mau nanti kalau Kakak Dina berbohong nanti dihukum sama Tuhan. Karena kan Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nanti kalau Kakak Dina dilihat sama Tuhan Yesus, Kakak Dina berbohong, Kakak Dina nanti nggak ditemenin sama Tuhan Yesus. Nggak mau nggak mau. Dan Kakak Dina juga mau melakukan perbuatan yang baik. Mulut Kakak Dina mau berkata yang jujur, yang benar. Tidak mau lagi berbohong. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Dina minta adik-adik untuk yang sudah bisa menulis kata bohong. Oke? Kalau sudah menulis kata bohong, coret kata bohong tersebut. Sudah? Berarti artinya bohong itu salah atau dosa. Dan Tuhan berkata, jangan berbohong. Nah, adik-adik, kalau sudah menulis seperti ini, kalian foto ya. Kalian suruh mamanya foto, lalu dikirim ke sekolah minggu. Oke, sudah ya adik-adik ya? Untuk berikutnya, adik-adik semua tidak boleh lagi berbohong. Oke adik-adik, firman Tuhan kita untuk hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, dan ajarlah kami agar kami menjadi anak-anak yang berkata jujur dan tidak berbohong lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tema kita hari ini adalah jangan berbohong. Nah, untuk itu kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Stop Berkata Bohong. Sambil pakai gerakan ya adik-adik, kita belajar sama-sama ya. Kakak siapkan kantong persembahan ini dan adik-adik juga menyiapkan persembahannya. Nanti persembahannya diserahkan ke orang tua dan orang tua nanti akan menyerahkan ke gereja. Nah, untuk itu kita angkat pujian Surya Bersinar.
menutup ibadah kita, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, segala puji hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah menyanyi, kami sudah memuji Tuhan, dan kami juga Bapa sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya biarlah apa yang kami dengar Tuhan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di luar sana Tuhan, yang belum bisa ikut join ibadah. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka Bapa, agar minggu depan boleh bergabung lagi bersama kami ibadah online. Juga Bapa, teman-teman kami yang mungkin ada yang malas, Tuhan ketuk hati pintu mereka agar mereka tergerak hatinya untuk bisa datang beribadah bersama-sama kami melalui online Tuhan. Bapa yang baik, begitu juga Bapa, kegiatan kami setelah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, segera pulihkan Bapa dari COVID ini Tuhan, agar kami boleh beraktivitas sedia kala lagi, agar kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya Tuhan, biar kami juga bisa bersekolah dan beribadah, datang ke gereja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga banyak dosa, kiranya ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagimu Tuhan, haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini harinya